Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprida, SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif di SD Negeri 20 Lembah Melintang. Perkenalkan, Bapak Syadul Kamal SAGMA sebagai fasilitator dan Bapak Ali Masria MPD sebagai pengajar praktik. Berikut rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Latar belakang, penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tujuan, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Tolok ukur, terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Mengumpulkan rekan majelis guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas dan restitusi, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing, memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah dilakukan secara lancar dan menyeluruh, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Berikut video diseminasi budaya positif di SD Negeri 20 Lembah Melintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling terutama sekali, marilah kita mengucapkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dapat menyempatkan kita untuk dapat hadir ke sekolah yang kita cintai ini. Kemudian salawat beranggapan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun kata-kata penghormatan yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 20 Lembah Melintang, kemudian Bapak dan Ibu Majelis Guru SD Negeri 20 Lembah Melintang. Sebelum kita buka acara kita ini, hendaklah kita membacakan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama pembawa acara yang sedang berlangsung, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Atmam. Kepada saudara Bapak Atmam dipersilakan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Kemudian acara selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili kepada Ibu Zuraida dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama dan utama sekali, mari kita menjadikan puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT, di mana pada siang hari ini kita sama-sama. Mudah-mudahan dengan perbacaan salat kita tadi dapatlah dia terima nanti menjadi amal jariahnya pada kita di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Di mana pada hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024, ada salah satu di antara guru kita yang sedang melaksanakan CGP. Pertama dan utama sekali, mari kita menjadikan puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT, di mana pada siang hari ini kita sama-sama dapat hadir di ruangan kantor Tiswan School ini. Dan seterusnya, salawat bersalam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang berupa doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan pembacaan salawat kita tadi dapatlah dia terima nanti menjadi amal jariah kepada kita di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Di mana pada hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 22
24 Agustus tahun 2024 ada salah satu di antara guru kita yang sedang melaksanakan sosialisasi budaya positif di SDN 20 Lembang Lintang yang kita laksanakan pada hari ini. Di mana di antara tema kita di SDN 20 Lintang ini, dia sedang melaksanakan video pembelajaran untuk perlengkapan CGP. Kita sangat berharap sekali atau sangat berterima kasih sekali kepada guru kita yang telah melaksanakan CGP-nya, di mana kalau ada nanti salah satu di antara kita yang ingin bertanya mengenai pelaksanaan pengisian PMN ataupun mengenai komunikasi atau komunitas kelompok belajar kita, maka kita bisa bertanya kepada ibu tersebut. Itulah untungnya bagi kita kalau ada di antara sekolah kita yang masuk calon CGP. Sekali lagi, kami sangat berharap sekali kepada ibu bahwasanya kami di sini bukan apa-apa dan kami pun belum mengerti dengan pengisian PMN. Apa mulanya, apa tengah dan apa akhirnya. Jadi kami berharap kepada Ibu CGP yaitu Prida, nanti tolong dijelaskan kepada kami bagaimana cara pengisiannya dan bagaimana pula cara untuk menguploadnya. Apakah mengupload foto ataupun yang lainnya. Sekali lagi, kami di SDN 20 ini sangat berharap sekali ilmu-ilmu yang ibu peroleh di CGP itu kami sangat membutuhkan sekali, apalagi dalam pembelajaran video ini. Kalau kami nanti tampil untuk melaksanakan CGP, kami mudah-mudahan bisa pula seperti ibu. Sekali lagi, guru yang hebat, kita semua guru yang hebat. Tetapi di antara kita semua ada salah satu di antara kita yang paling hebat. Nah, itulah sekarang yaitu Ibu Aprida yang sedang melaksanakan video, judulnya yaitu Diseminasi Budaya Positif. Diseminasi itu sama dengan sosialisasi budaya positif. Yang dikatakan positif itu segala sosial yang baik harus kita laksanakan. Sekali lagi, kami sangat berterima kasih kepada Ibu Aprida yang telah melaksanakan video sosialisasi budaya positif ini. Ya, kami dari guru berharap sungguh kepada Ibu, tolong Bu ajari kami. Ya, apa yang tidak kami ketahui tolong diajari, karena kami adalah di bawah ilmu dari Ibu. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Zuraida yang telah memberikan sepatah dua patah kata untuk kita semua. Kemudian selanjutnya acara yang keempat yaitu acara inti tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri 20 Lembang Lintang yang akan disampaikan oleh Ibu Aprida. Kepada Ibu Aprida dipersilahkan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini. Selawat berkah salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan umat muslim sedunia berupa doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 20 Lembah Gerentang, kemudian Bapak Ibu Majelis Guru serta wali murid serta sebagian siswa yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sempat hadir di ruangan ini dalam rangka designasi budaya positif di SD Negeri 20 Lembah Melintang ini, di mana pada kegiatan ini merupakan salah satu aksi nyata dari kegiatan yang saya jalani sekarang, yaitu pendidikan guru penggerak angkatan 11. Jadi kami diminta untuk sosialisasi atau diseminasi apa yang sudah dipelajari tentang budaya positif. Mengapa? Karena itu merupakan salah satu tugas aksi nyata dan kebetulan sekali budaya positif itu harus diterapkan di sekolah. Jadi untuk itu saya harap saya juga di depan masih belajar, jadi tidak semuanya pas. Nanti kalau ada yang kurang mengerti boleh ditanyakan. Oke, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SD Negeri 20 Lembah Melintang, sekolah yang kita cintai ini. Baik, dalam budaya positif ini ada beberapa konsep inti budaya positif. Di antaranya yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi inilah bahan yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan tahap perkembangannya sesuai dengan profil pelajar mandiri Pancasila. Di mana pembelajaran berdiferensiasi di sini Bapak Ibu itu suatu paradigma baru, di mana kita nanti dalam proses pembelajaran itu dalam memberikan materi, tugas, hasil tagihan dari siswa kita itu nanti bisa berbeda-beda dalam setiap kelas. Mengapa itu dilakukan? Karena kemampuan atau minat dan kesiapan belajar dari siswa kita di kelas itu berbeda-beda. Oleh sebab itu, inilah perubahan dari paradigma belajar sekarang ini. Kemudian yang kedua itu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu di sini kita ambil berdasarkan profil pelajar Pancasila, di mana yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan tunggal global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi nilai-nilai kebajikan itu ini yang secara umum. Kalau misalnya kita buat anak itu sholat, berarti dia itu sudah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
banyak nilai-nilai kebajikan ini. Misalnya bekerja sama, itu sudah termasuk gotong royong, disiplin. Kemudian apalagi Bapak Ibu, menciptakan, cerdas itu nanti bernalar kritis. Berdaya saing global itu mencintai budaya daerah dan luar daerah juga bisa. Kemudian yang ketiga itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa bagian. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kita sebagai manusia perlu bertahan hidup dan memerlukan asupan dari berbagai makanan. Jadi untuk bertahan hidup ini, itu yang termasuk adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kalau kita ini biasanya disebut dengan kebutuhan primer. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa yang diterima. Jadi kasih sayang ini merupakan suatu kebutuhan dasar bagi manusia, di mana rasa kasih sayang itu bisa berupa rasa yang diterima, dipedulikan berbagai pihak, dan bekerja sama dengan pihak lain. Kemudian kebebasan. Manusia mempunyai keinginan kebebasan. Jadi kebebasan itu merupakan salah satunya mandiri, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan diri. Itu yang kebebasan. Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Kesenangan apalagi murid kita itu adalah merdeka belajar. Jadi mereka masih butuh kesenangan untuk bermain, tertawa, dan bahagia. Itu adalah kebutuhan kita. Kita tidak bisa hidup selain tanpa senyum. Ya Bapak Ibu? Ya Pak Imam? Kita harus senyum. Ya Bapak? Nah, kemudian yang kelima, penguasaan. Penguasaan itu adalah power, kekuatan yang ada pada diri kita. Misalnya, kita berani tampil ke depan. Apa kekuatan yang kita miliki? Misalnya, kita mempunyai banyak kosakata yang bisa diungkapkan. Kalau misalnya kita tidak mempunyai power atau kekuatan, misalnya, kalau kita disuruh membaca Pancasila ke depan, jika misalnya suatu anak itu tidak mendapatkan 5 Pancasila, apakah anak itu bisa maju ke depan? Tidak mau maju ke depan, kan? Mengapa? Kekuatan, power, penguasaan dia itu kurang. Jadi keinginan dan untuk dianggap pemimpin dan diakui. Oh, jadi anak saya, kalau seandainya saya maju ke depan, saya tidak dapat Pancasila, berarti bisa dipermalukan sama teman. Nah, yaitu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini ada ada nanti kasus, kita sama-sama membahas. Jadi realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan manusia itu tidak sama. Bisa saja Pak Arkom membutuhkan bensin, Salim tidak. Nah, jadi berbeda-beda ya. Nah, ini ada salah satu kasus. Jadi di dalam kasus ini nanti coba Bapak Ibu baca, pahami, nanti sama-sama kita diskusikan. Kira-kira di dalam kasus ini nanti dari 5 kebutuhan manusia itu apa yang dibutuhkan, dari segi mananya dia yang membutuhkan kebutuhan dasar manusia itu. Di sini saya bacakan kasus. Ibu Ida adalah guru kelas 6, sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswa di kelas bernama Adit. Beberapa siswa datang dan mengatakan
Adik yang seringkali meminta bekal makan siang, mereka dengan paksa, berarti tidak hanya diminta tetapi memaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan adik melakukan hal itu? Nah, coba Bapak Ibu, coba siapa yang mau menjawab? Misalnya kita ambil kebutuhan dasar manusia yang kita ambil itu dari yang ini, 5 kebutuhan dasar manusia. Bisa saja nanti adik itu untuk bertahan hidup, bisa saja dia nanti kasih sayang, bisa jadi dia kesenangan, bisa jadi penguasaan. Coba, ada yang mau mencoba menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus si adik tadi kan mengatakan bahwa dia memaksa ingin mengambil makan siang temannya. Di sini bisa jadi adik ini belum makan. Yang pertama, yang kedua, mungkin adik ini merasa hebat. Jadi dia ingin menguasai teman yang lain. Seperti kalau nggak dikasih mungkin bisa dipukul atau bisa ditendang atau main ancam. Itu yang dinamakan dengan kehebatan atau kekuasaan. Kekuasaan dia merasa hebat. Bisa jadi faktor dari keluarga belum makan. Hanya itu yang bisa saya tambahkan. Yang mungkin yang lain mungkin bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibunya, terima kasih. Masih ada Bapak Ibu yang mau menambahkan? Iya, silakan Pak Arfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi permasalahan adik yaitu Makanannya tidak ada. Makanan dan jajanannya ya. Menurut pendapat saya, salah satu faktor adik ini adalah barangkali adik ini merasa kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tua di rumah, sehingga ia bisa bebas melakukan cara-cara temannya. Kemudian adik ini adalah barangkali dalam di rumahnya itu terlalu bebas juga kalau orangnya, makanya adik ini bisa berbuat adalah memaksa dan itu salah satunya dia bisa kurang perhatian dan kasih sayang dan orang tuanya di rumah. Misalnya yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pendapatnya Bapak Ibu. Jadi dari segi pandang kita itu berbeda-beda, semuanya benar. Nah, jadi kalau sini kita analisis, ini dia 5 jawaban kasus berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, tadi adik itu mungkin lapar. Bisa jadi dia lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal, seperti yang dikatakan Ibu Sian tadi. Kemudian bisa saja makanannya itu saja bisa membosankan. Jadi makan itu merupakan salah satu kebutuhan dasar termasuk ke bertahan hidup. Kemudian teman adik jadi perhatian kepada adik. Jadi perhatian kepada adik. Perhatiannya kemana? Misalnya, kenapa ya si adik itu tidak membawa makanan? Apakah dia tidak ada makanan yang bisa dibawa dari rumah, atau bagaimana? Atau dia tidak mempunyai uang untuk nanti membeli makanan? Jadi bisa berbagai macam pendapat. Itu adalah cinta dan kasih sayang yang didapat dari teman-temannya.
Kemudian yang ketiga, adik merasa hebat. Dia tadi kan memaksa teman-temannya. Kalau sebagian temannya itu kalau kita lihat di sini kadang ada yang menangis karena dipaksa. Nah, jadi dia itu sudah merasa hebat. Hebatnya bagaimana? Dia sudah menguasai kawannya tadi. Nah, yang keempat, adik merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Itu dia yang kebebasan. Bisa jadi dia di rumah juga bisa punya banyak kebebasan, kurang perhatian dari orang tua ya Pak Mas. Kemudian yang kelima, hanya iseng. Nah, ini dia yang sering yang terjadi di tempat kita ya Bapak Ibu ya. Karena dia hanya iseng menyenggol kawannya, tapi bagaimana suasana hati kita itu setiap hari, setiap saat itu berbeda-beda. Jadi bisa jadi waktu adik hanya iseng-iseng ingin melihat wajah temannya kesal itu, orang lain tidak senang. Jadi terjadilah suatu keributan. Namun untuk si adik sendiri dia sudah hebat. Nah, itu dia masalahnya. Jadi itu dia jawaban dari kasus berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang kita masuk kepada budaya positif. Budaya adalah kebiasaan, sedangkan positif itu kebaikan. Jadi budaya positif berarti kebiasaan baik yang kita terapkan di lingkungan sekolah. Seperti yang sudah kita laksanakan sekarang ini, sudah banyak budaya-budaya positif yang kita lakukan. Baik itu dari pagi sampai anak-anak kita nanti pulang. Misalnya sholat duha yang agama. Kemudian ceramah-ceramah waktu hari Jumat, salam, kemudian bersikap ramah kepada siswa. Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan yang dilakukan di sekolah dan berpihak kepada murid, sehingga pada prosesnya dapat mewujudkan murid yang berpribadi kritis, memiliki rasa hormat, disiplin dan bertanggung jawab. Inilah yang kita harapkan Bapak Ibu, sehingga saya yang dalam pembelajaran pendidikan guru penggerak itu ingin berbagi ilmu dengan Bapak Ibu di sekolah ini. Kenapa harus ada budaya positif? Jadi latar belakangnya adalah untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Maka pendukungnya adalah suasana positif. Dengan adanya suasana positif, guru dan murid akan menemukan kondisi pembelajaran yang menyenangkan tanpa ada beban. Kemudian dengan suasana positif, secara tidak langsung juga membentuk karakter anak, tidak hanya dari segi intelektual, tapi juga oleh lingkungan belajar yang positif. Jadi Bapak Ibu di sini kita itu harus menciptakan suasana positif. Nah, jadi bagaimana kita nanti caranya? Kita ada di sini. Nah, disiplin positif itu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, kebajikan universal. Kebajikan universal itu Bapak Ibu sama dengan nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati secara bersama. Misalnya itu tadi disiplin, kerjasama, gotong royong, mandiri. Itu salah satu contoh dari kebajikan universal. Kemudian beberapa motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu diharapkan itu berasal dari individu sendiri. Misalnya kita sebagai guru, bukan karena ada pihak lain yang mengatur kita, tetapi dari dalam hati kita. Mengapa? Kalau ada dari luar itu yang eksplisit, nanti kita bisa terbebani. Nah, dalam pengertiannya juga kita terasa terpaksa. Oleh sebab itu, hendaknya disiplin positif ini nanti itu dari dalam diri individu masing-masing. Nah, Bapak pendidikan kita itu adalah Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat.
Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini salah satu bapak pendidikan kita. Sebelum kita merdeka, Bapak ini sudah mencetus pendidikan yang berpihak pada murid. Salah satunya kalau Bapak Ibu pernah menonton film kontemporer, kemarin ada disiarkan waktu 17 Agustus itu, film Peperangan. Jadi ada di situ sekolahnya namanya Taman Siswa. Jadi itulah sekolah pertama yang didirikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara untuk mendidik anak-anak bangsa Indonesia. Nah, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, ancaman, yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Kemudian disiplin positif mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Dan selain itu, mengajarkan murid tentang tanggung jawab, serta rasa hormat dan berintegrasi dengan lingkungannya. Jadi disiplin positif ini juga cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sungkan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini dia tadi disiplin positif melahirkan nilai-nilai kebaikan. Ada beberapa motivasi perilaku manusia. Kira-kira Bapak Ibu termasuk yang mana ini? Apakah disiplin karena tidak ingin ditegur oleh pihak lain, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Apakah ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan atau mendapat penghargaan? Kemudian yang ketiga, ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi lingkungan. Jadi ada 3 kriteria dari perilaku manusia ini, Bapak Ibu. Yang manakah kira-kira kita? 3. Yang mana? 3. Assalamualaikum. Kami menjawab dari motivasi perilaku manusia itu yang kita harapkan yaitu yang ketiga, di mana kita manusia ini berikan Allah akal pikiran untuk memikirkan mana baik dan buruk. Di sini kita ingin menjadi pembelajaran sepanjang hayat, menjadi orang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Jadi sepakat kita memilih yang nomor 3. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk semuanya. Kita lihat pembahasannya masing-masing. Kalau apakah disiplin karena tidak ingin ditegur, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, berarti itu adalah faktor dari luar, bukan dari diri individu itu sendiri. Kemudian ingin dilihat, ingin dipuji oleh lingkungan atau mendapat penghargaan, itu juga merupakan dari luar, ya dari luar. Sedangkan yang ingin kita kembangkan yaitu yang nomor 3, faktor dari dalam diri kita sendiri. Alhamdulillah itu berhasil kita tanamkan. Semoga kedepannya nanti lebih termotivasi lagi. Motivasi internalnya itu nanti lebih ditingkatkan lagi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita ini. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada hukuman. Nah, hukuman ini merupakan salah satu identitas gagal. Kemudian ada yang identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi.
Harus saja minimal kan upload. Oke Bapak Ibu, berdasarkan bagian di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Hukuman bersifat satu arah. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan bagian di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman bersifat satu arah, tidak terencana, bisa berupa hukuman fisik, psikis dan kata-kata kasar. Konsekuensi bersifat terencana dan sudah disepakati dan bentuk konsekuensinya dibuat oleh guru. Kemudian yang ketiga adalah restitusi, di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti bagaimana proses restitusi itu nanti ada contoh videonya. Nah, ini dia 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Bagaimana posisi kita sekarang ini? Apakah kita sudah termasuk penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu, dari video tadi, apa yang Bapak Ibu lihat, perhatikan dan rasakan? Gurunya itu terlalu Ya, di mana video tadi yang sudah tonton, ada salah satu dari antara siswa, rupanya dia terlambat. Sebenarnya walaupun siswa itu terlambat, guru itu jangan dihukum di hadapan siswanya, karena bisa saja siswa terlambat itu menjadi malu.
Oleh sebab itu, di antara kita semua guru, tolong dihindari seperti guru yang tadi. Apabila ada kesalahan atau keterlambatan siswa, panggil aja nanti ke kantor, maka kita tanya dengan bagus, apa sebab terlambat, apa alasannya, kan gitu, agar supaya siswa yang terlambat itu nggak malu. Nah, itulah jawaban dari saya. Dan perbuatan guru itu tidak saya setujui. Ya, aplaus untuk Ibu Agama. Jadi itu dia tadi Bapak Ibu, suatu video itu salah satu fungsi kontrol guru itu adalah sebagai penghukum. Jadi kalau kita sebagai penghukum, ada dampak positif, ada dampak negatif kepada murid. Bisa saja nanti murid itu tidak senang sehingga dia bersifat dendam sama kita atau yang lain sebagainya. Di sini ada pertanyaan pemantik. Setuju tidak setuju? Coba kita lihat sama-sama pertanyaan pemantiknya itu setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Hukuman dapat. Nah, coba siapa yang setuju? Tidak setuju. Saya tidak setuju karena apabila siswa kita selalu dihukum, akhirnya siswa itu marah pula pada kita. Dan bahkan dia tidak mau di sekolah. Saya berhenti sekolah Pak kalau hukuman terus-menerus seperti ini. Ya, terima kasih atas jawabannya Bu. Apakah ada yang menjawab setuju? Silakan. Iya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Iya, saya sangat setuju sekali. Karena kalau tidak dihukum nantinya kelakuannya yang seperti itu bisa diulang kembali. Makanya sesekali dikasih hukuman boleh itu Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Robi yang menjawab itu setuju. Jadi Bapak Ibu, bagaimana yang seharusnya yang kita terapkan berdasarkan paradigma pembelajaran sekarang ini, di akhir dari pembelajaran kita ini, sosialisasi kita ini, bisa Ibu Bapak Ibu renungkan. Apakah nanti hukuman itu dapat mendisiplinkan anak seperti yang dijawab setuju tadi, atau benar yang tidak setuju tadi? Bagaimanapun pendapat kita, itu tujuan kita adalah yang baik, yang mulia. Tetapi bagaimana nanti dampaknya kepada anak, itu dia. Karena murid itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sebagai guru adalah untuk menuntun menuju kebahagiaan, keselamatan dia nanti sebagai manusia dan sebagai masyarakat. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Bagaimana Pak Arman? Bagaimana Pak Arman? Coba. Kalau menurut saya nomor 2 itu pemberian hukuman dengan Membaca. membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut pendapat saya setuju. Nah, karena sekarangnya kita bisa memberikan suatu konsentrasi membaca buku atau halaman itu bisa nanti anak itu ada anak itu ya takut ya itu saja kemana misalnya takut dia dicandakan dihukum membaca halaman mungkin dia bisa berubah tidak lagi dia membaca terus ya contohnya misalnya. Terima kasih kepada Pak Arman. Apakah ada yang
Tidak setuju? Jawaban tidak setuju? Bagaimana, Bu? Bu Indah? Setuju. Sama jawaban dengan Pak Mam. Ibu Nura? Setuju? Jadi kadang kita memberikan hukuman itu membaca. Niat kita itu adalah yang baik. Kita memberikan hukuman yang bersifat positif. Jadi itu menurut kita. Jadi apapun yang kita lakukan terhadap anak, tujuan kita adalah untuk kebaikan anak itu sendiri. Jadi bagaimanakah ini sebenarnya, boleh atau tidak? Bisa jadi suatu pemikiran orang lain. Misalnya kalau siswa kita disuruh membaca, kemudian membersihkan halaman, sedangkan anak itu konsepnya dia dalam posisi belajar. Jadi kalau kita hukum nanti, bisa jadi dia tidak ikut belajar. Jadi segi pandang kita menjawab yang ini, setuju tidak setuju itu berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, nih dia, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju? Ada nggak yang tidak setuju? Coba yang setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, di mana dalam proses pembelajaran itu pasti ada yang mendapatkan jawaban yang paling sangat bagus. Kemudian ibu gurunya bisa memberikan penghargaan seperti anak ini luar biasa, anak ini cerdas. Dengan mengatakan seperti itu, otomatis anak yang lainnya akan meningkatkan motivasi belajar anaknya. Oke, baik, itu jawaban yang setuju. Ada nggak jawaban yang tidak setuju? Apabila anak itu kita beri penghargaan untuk motivasi belajarnya. Bagaimana Ibu Sia? Setuju? Motivasi belajar anak. Bagaimana? Masih tetap setuju? Nah, coba saya berikan pendapat. Memberikan penghargaan. Misalnya si A mendapat penghargaan, kita berikan mendapat nilai baik, kita berikan penghargaan. Kemudian anak yang lain tidak. Apakah tidak ada sifat iri, berkecil hati kepada anak yang tidak dapat? Hah? Ada? Nah, itu dia dari sudut pandang berbeda. Kemudian, apakah jika kita tidak memberi penghargaan kepada anak itu, apakah dia tetap semangat? Kurang, belum tentu. Bisa jadi karena penghargaan yang kita berikan, anak itu bisa berlomba-lomba. Nah, dari sisi lain, itu dia tadi, penghargaan itu kadang bisa mematikan semangat yang lain, bisa merendahkan kreativitas yang lain. Jadi ada yang setuju, ada tidak setuju, tentu ada pendapat masing-masing. Ini dia tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, posisi kontrol penghukum itu ciri-cirinya yaitu kita kadang menasihati anak itu dengan suara tinggi, bisa bahasa tubuh, misalnya mata kita melotot kemana, jari menunjuk dan menghadap. Kita menghukum. Bagaimana anak ini? Maksud kita menghukum di sini kan menjadikan dia yang terbaik. Kemudian pembuat berasa bersalah. Ini biasanya guru akan suara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Ciri-cirinya nada suara memelas atau halus, steady, bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu. Maksudnya di sini bagaimana kita sebagai guru yang memiliki posisi kontrol itu, kira-kira bagaimana cara kita supaya anak ini merasa bersalah. Itu posisi kontrolnya. Kemudian ada juga guru itu posisi kontrolnya itu adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid, selalu persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman
itu menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Cirinya adalah ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, kedipan mata atau senyuman. 5 posisi kontrol itu tadi ada dia penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini ada di sini. Nah, yang keenam yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini kita akan bahas mengapa harus keyakinan, mengapa bukan peraturan. Kalau dia peraturan yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau dia keyakinan kelas itu dia nilai-nilai kebajikan universal tadi, salah satunya adalah tanggung jawab. Kemudian kalau di peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kalau untuk keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Jadi kata negatif dilarang kita buat yang jadi positif, menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian untuk keyakinan kelasnya sebaiknya itu adalah berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu sebagai negatif. Kemudian kalau kekerasan itu untuk apa? Keselamatan, kemudian menghormati orang lain. Kemudian yang kalau di peraturan, misalnya dilarang merokok. Merokok itu untuk apa? Kesehatan. Kemudian kalau misalnya itu untuk diri pribadi. Kalau misalnya kita merokok, orang lain merokok, kita duduk dekatnya itu kesehatan, kemudian menghargai orang lain. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Kata positifnya itu adalah menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian gunakan masker. Masker itu gunanya adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu adalah untuk keselamatan dan keamanan. Nah, ini dia Bapak Ibu video singkat masalah keyakinan kelas yang kami buat di kelas 6 pada awal semester ini. Silakan menonton. Duduk belakang Bang Sita.
Kaila Kaila. Kailan mo sa ila?
Garbita. Nggih ngurung. Belum sih. Ngurung. Masih dulu. Apa ini tadi ngurung nabo. Tadi kawan kuarnya sudah buku ya. Jadi Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas itu ada beberapa langkah. Di antaranya yang pertama yaitu mengumpulkan pendapat-pendapat dari siswa kita. Jadi apa-apa keinginan yang akan diyakini dari siswa kita itu kita kumpulkan dulu. Kemudian yang kedua, langkah kedua yaitu membuat kata-kata positif. Kalimat-kalimat positif dari yang sudah dibuat oleh anak kita tadi. Kemudian kita membuat rencana bagaimana kita bisa menerapkannya, bagaimana supaya kita bersama murid itu ingat. Kemudian yang terakhir yaitu memajang, mendokumentasikannya. Nah, yang terakhir yaitu restitusi. Di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir
tentang menjadi orang seperti apa yang mereka inginkan, yaitu tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu Gosen 2024. Ciri-ciri restitusi: 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi Bapak Ibu, restitusi itu kita tidak menyalahkan anak. Bagaimana kita mencari solusinya supaya walaupun anak itu berbuat salah, setelah kita buat sikap restitusi, anak itu tidak merasa dijatuhkan, tidak merasa dibayar apabila dia kembali ke kelompoknya. Namun dia mempunyai kekuatan. Rupanya yang saya buat itu salah, begini yang benarnya. Itu yang kita harapkan dari proses restitusi ini. Ada namanya segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, proses restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini ada beberapa contoh kata yang bisa dipakai. Misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau, adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang kedua, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini Bapak Ibu, kita sebagai guru ada juga ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu di dalam kata-kata kita, bagaimana kita mengembalikan kebaikan anak tersebut. Misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi di dalam kata-kata itu si anak tidak merasa disalahkan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak juga merasakan, oh rupanya ini itu tidak menyalahkan saya, tidak menojokkan saya. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas yang kita pakai, apa yang saja yang telah kita sepakati. Itu bisa ditanyakan kepada murid apabila kita sudah mempunyai keyakinan kelas. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan tentang keyakinan anak. Jadi ini dia segitiga restitusi. Dalam suatu masalah Bapak Ibu, kita biasanya kalau di sekolah ini ada anak yang bermasalah, kita memberikan pembelajaran. Tapi apakah ketiga-tiga langkah ini sudah kita jalankan? Apakah sudah kita jalankan? Mungkin saja, bisa saja masih 1 langkah yang kita lakukan. Bisa juga atau 2 langkah. Tapi alhamdulillah jika sudah ketiga-tiga langkahnya. Kalau saya sendiri Bapak Ibu biasanya saya cuma 1. Baru sekarang ini belajar menerapkan ketiga-tiga dari langkah restitusi ini. Ini segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini video pendek saya tentang restitusi.
Nah, itu dia tadi video pendek tentang restitusi yang sudah saya lakukan. Menurut Bapak Ibu yang sudah menonton, apakah 3 langkah restitusi tadi sudah ada saya jalankan di video ini? Sudah? Iya, sudah, alhamdulillah. Bagaimana Bapak Ibu? Sampai di sini pemaparan saya. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Sudah bisa jawab, saya jawab. Ada pertanyaan? Tidak. Mudah-mudahan kita semua di sini nanti bisa menjalankan disiplin positif dan budaya positif di sekolah kita ini. Demikian pemaparan saya. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Afrida yang telah menjelaskan dengan semaksimal mungkin tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri 20 Lembah Melintang ini. Mudah-mudahan kita sebagai ibu dan bapak gurunya dapat menerapkan apa-apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Kemudian acara selanjutnya yaitu penutup. Kita tutuplah acara kita ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas perhatiannya saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuraida SPDI. Kami sudah menyaksikan bersama mengenai sosialisasi diseminasi budaya positif, di mana kami sudah melihat dan menyaksikan bersama bahwasanya diseminasi budaya positif itu sangat bagus kita terapkan di sekolah kita. Mudah-mudahan sekolah kita nanti akan menjadi siswa atau guru yang berdisiplin positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada ibu kita, ibu CGP yaitu Afrida SPD yang telah memaparkan sosialisasinya tentang sosialisasi positif budaya positif. Mudah-mudahan bisa dikondisikan di sekolah kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.